Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Manajemen Keuangan Internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan bagian penting dari ekonomi keuangan. Bidang ini juga utamanya membahas masalah-masalah yang terkait dengan interaksi moneter dari setidaknya dua atau lebih negara. Manajemen keuangan internasional telah berkembang pesat karena globalisasi. Ini juga tentunya membantu memahami dasar-dasar semua organisasi internasional dan menjaga keseimbangan di antara mereka. Sistem keuangan internasional menjaga perdamaian antar bangsa. Tanpa ukuran keuangan yang solid, semua negara akan bekerja untuk kepentingan pribadi mereka. Keuangan internasional membantu mengatasi masalah itu. Adanya sistem keuangan internasional berarti ada kemungkinan krisis keuangan internasional. Ruang lingkup operasi manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, manajemen perusahaan multinasional dan perbankan internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan bagian penting dari ekonomi keuangan. Manajemen keuangan internasional dibedakan dengan manajemen keuangan domestik. Keduanya memiliki beberapa perbedaan dalam persoalan institusi, nilai tukar mata uang, tingkat risiko politik, serta modifikasi teori dan instrumen keuangan. Dalam hal institusi manajemen keuangan internasional lebih memperhatikan kondisi perbedaan budaya, sejarah, dan institusional yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan. Mengenai nilai tukar manajemen keuangan mata uang, manajemen keuangan domestik dan manajemen keuangan internasional sama-sama memiliki risiko. Perbedaannya yaitu manajemen keuangan internasional dapat mengalami risiko yang bersifat tidak mengancam operasional perusahaan. Risiko ini contohnya yaitu adalah risiko politik. Operasi perusahaan dengan manajemen keuangan internasional yang diadakan oleh perusahaan multinasional dengan mengacu kepada teori dan instrumen dari manajemen keuangan domestik, yaitu yang pertama valuta asing atau falas atau foreign exchange, yaitu forex merupakan mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Yang kedua yaitu hard currency adalah mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, serta mempunyai nilai yang relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi. Yang ketiga yaitu soft currency adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi. Dan juga di sini terdapat konsep-konsep, yaitu pertama perusahaan multinasional, yaitu transaksi internasional dilakukan oleh perusahaan multinasional. Lahirnya perusahaan multinasional diawali dari globalisasi ekonomi. Perusahaan asing mulai memasuki pasar domestik, sementara perusahaan domestik juga mulai memasuki pasar asing.
Keberadaan perusahaan multinasional menentukan kondisi investasi dan perdagangan internasional di dunia. Perusahaan multinasional memperoleh laba secara efisien dari perbedaan biaya produksi pada setiap negara. Motivasi perusahaan multinasional dalam mengadakan bisnis internasional dijelaskan dalam beberapa teori bisnis internasional. Manajemen keuangan internasional yang dikelola oleh perusahaan multinasional berbeda dengan manajemen keuangan dalam skala domestik. Pemberian modal untuk investasi dari lembaga keuangan internasional kepada perusahaan multinasional lebih cepat dibandingkan kepada perusahaan domestik. Perusahaan multinasional melaksanakan manajemen keuangan internasional dengan memahami perilaku konsumen dari suatu negara di dalam pasar internasional. Yang kedua yaitu pasar internasional. Persaingan di dalam bisnis internasional dan perdagangan internasional di dalam bisnis ekonomi internasional membuat negara menginginkan posisi keuangan yang tinggi. Masing-masing penduduk di dalam suatu negara saling bersaing untuk memperlancar arus dana untuk di negaranya. Sebaliknya, aliran dana keluar diperlambat. Perdagangan internasional telah diadakan oleh manusia selama berabad-abad. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan internasional berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa dampak ini antara lain lahirnya perusahaan multinasional, industrialisasi, dan globalisasi ekonomi. Dan juga di sini terdapat risiko, yaitu pertama risiko transaksi yang menyangkut uang piutang dinilai dengan mata uang asing. Pembeli atau peminjam dapat mempercepat atau memindah bahkan mengubah ketentuan pembayaran agar risiko tersebut teratasi. Salah satu jenis hedging atau cegah risiko yang dapat dilakukan adalah cegah risiko berjangka forward hedge yang dilakukan dalam pasar valuta asing dan menyangkut sebuah kontrak. Yang kedua yaitu risiko transaksi yang menyangkut kerugian atau keuntungan yang didapat dari pernyataan kembali atau konvensi nilai-nilai aset-aset dan kewajiban-kewajiban atau piutang dan utang yang timbul dari investasi di luar negeri dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya menurut Ball dan Matslow tahun 2007. Yaitu yang pertama dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, yang kedua transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga di sini ada aktivitas, yaitu yang pertama aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua aliran real, yaitu arus kas masuk barang, dagangan barang atau bahan baku barang setengah jadi dan barang jadi. Yang ketiga yaitu aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital budaya dan barang dagangan dari negara-negara kapital maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Bagi negara sedang berkembang atau NSB, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya atau pendidikan negara-negara yang sedang berkembang. Yaitu di sini terdapat peran-peran keuangan internasional, yaitu penting bagi yang pertama ekspansi perusahaan multinasional ke negara-negara sedang berkembang. Yang kedua ekspansi ideologi globalisasi. Yang ketiga perdagangan internasional atau ekspor atau impor.
para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat-rakyat di negara yang sedang berkembang bahwa MNC ini penting. Dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan pembangunan di negara-negara sedang berkembang karena mereka kekurangan modal ilmu, teknologi, dan tenaga ahli.